ya. Kemudian peserta dimohon untuk tidak memotong pembicaraan pemateri. Kemudian peserta juga dimohon untuk raise hand ya. Raise hand dulu sebelum sesi tanya jawab. Kemudian peserta juga dimohon untuk mengaktifkan webcam saat bertanya. Jadi biar wajahnya kelihatan gitu ya. Kemudian nanti peserta mengisi daftar hadir yang insya Allah akan kami share di tengah-tengah sesi acara ataupun di penutup insya Allah. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya. Tadi pembukaan sudah. Yang kedua yaitu sambutan dari keynote speaker kita. Namun sebelum beliau memberikan sambutan, saya bacakan dulu CV-nya nih. Insya Allah luar biasa sekali nih Bapak Duta kita. Di sini namanya Kang Epi Suhaipi. Kita panggilnya Kang ya. Kang Epi Suhaipi. Betul. Iya, Kang Epi Suhaipi ini dari SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Pengalaman mengajar beliau yaitu yang pertama di BKB Nurul Fikri, kemudian juga yang di Universitas Terbukta Pokja Pandeglang, kemudian di PT Ruang Guru ya, di Ruang Guru Pak Bati tutor ya Kang Epi ya. Kemudian sekarang mengajar di SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Kemudian pengalamannya nih Masya Allah, jadi minder. Pengalamannya yang pertama kurator video pembelajaran Pusdatin Kemdikbudristek, kemudian penulis GBIM JM video edukasi rumah belajar. Kalau sekarang ini ya pembatik ya, Duta Teknologi ya, rumah belajar diganti ya. Pusdatin Kemdikbudristek, kemudian penulis naskah video guru pintar online GPO Universitas Terbuka. Kemudian beliau juga narasumber pembekalan pembelajaran mahasiswa magister PPKN UNY. Kemudian terakhir tutor dan instruktur pembatik ya yang sekarang sedang dijalankan. Kemudian awards ya atau penghargaan tahun 2021 ini Duta Rumah Belajar atau sekarang disebut Duta Teknologi Kemdikbud ya. Kemudian juara 1 lomba video pembelajaran tingkat nasional PGRI Binsir. Kemudian tahun 2022 The Best Presentator TOT Angkatan 1 Lemhanas RI. Kemudian guru berprestasi Kota Tangerang Selatan ya. Kemudian juga guru PPKN SMP berprestasi tingkat nasional. Kemudian juga Google Certified Signer ya. Masya Allah banget. Banyak banget ini ya. Kemudian 2023 Masya Allah nih juara 3 Provinsi Penulisan Praktik Baik BGP Banten yang baru kemarin ya Pak Epi ya. Kemudian awardee juga beasiswa pendidikan Indonesia Kemdikbudristek. Kalau boleh tahu ini di bidang apa Pak Epi awardee-nya? Di teknologi pembelajaran. Wah, Masya Allah, luar biasa. Baik, itulah Bapak Ibu CV dari keynote speaker kita yang hari ini luar biasa. Pak Epi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan, mangga. Baik, terima kasih Bu Ade, Bu Adriana. Kalau satu lagi Bu Rina sudah masuk? Bu Rina. Tadi sudah masuk. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak, puji dan puji syukur ya pada sore hari ini Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita diberikan kemauan dan kemampuan buat belajar ya. Tidak sedikit orang yang diberikan kemauan untuk belajar di tengah kesibukannya, di tengah waktunya buat rehat. Yang disampaikan oleh moderator atau MC di awal tadi, ini jam yang merawan, pulang sekolah harusnya istirahat ya. Yang ibu-ibu nyuci piring gitu kan, atau masak buat nanti makan malam. Ada yang bilang tadi mandiin anak ya. Jadi saya berpikir ini mereka masih mau gitu loh untuk belajar di tengah kesibukannya itu. Dan ini saya akui untuk ke depan masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal pendidikan insya Allah akan teratasi ya dengan kegigihan Bapak Ibu semuanya. Saya pun pernah merasakan hal yang sama ya, sambil nyambi, sambil apa ya, kadang kuping kanan itu mendengarkan Zoom A, kuping kiri mendengarkan Zoom B gitu kan, dan seterusnya harus kita lewati bersama-sama. Jadi multi talent guru-guru Indonesia itu ya, atau multitasking juga.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan adalah atas nama BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, mengucapkan selamat kepada rekan-rekan peserta pembatik level 4, diseminasi praktek baik inovasi pembelajaran. Ada Bu Ade Mistri dari SMP 3 Mandalawangi, nanti beliau akan menyampaikan tentang asesmen formatif menyenangkan dengan kuisis mode kertas. Kemudian ada Bu Rina Handayanti dari SDN Pinang 7 Tangerang, yang nanti akan menyampaikan tentang pembelajaran terdiferensiasi menggunakan media Vivo Polar. Dan dari SMA-nya ada Bu Adriana, ya, Bu Adriana dari SMA N 1 Cinangka Kabupaten Serang, tentang penerapan model PJBL dengan MPI untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat ini hal yang sangat berdampak positif bagi pengetahuan kita, dan ketika kita tiru apa yang mereka lakukan, praktek baik ini di sekolah, itu akan berdampak bukan kepada diri kita, tapi kepada siswa juga, kepada kelas dan kepada sekolah kita, begitu ya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membersamai rekan-rekan di sini, belajar bersama-sama, menyimak, mengajak rekan-rekan yang lain belum bergabung, kemudian juga kita menyelesaikan kegiatan ini sampai waktunya selesai begitu, sehingga apa yang kita dapatkan dari awal sampai akhir itu tidak terpotong ya, karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini dengan penuh ya dari awal sampai akhir. Maka dari itu kegiatan ini yang disampaikan di awal tadi bahwa merupakan diseminasi para peserta pembatik level 4 yang masuk 30 terbaik di Provinsi Banten tahun 2023 ini. Mari kita sama-sama belajar dengan mereka. Apa yang diberikan tentunya akan menambah pengetahuan kita. Apabila itu sudah pernah kita lakukan, menguatkan kembali agar kita tidak lupa. Maka dari itu, kami sebagai perpanjangan dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Mulai dari ujung Pandeglang, Serang, Cilegon sampai ke Tangerang. Semuanya semoga makin sore makin ramai, karena ini kesempatan secara formal dengan adanya kolaborasi antara peserta pembatik level 4 dengan Duta Teknologi ini hanya 1 kali, selebihnya nanti bisa bebas secara mandiri begitu. Jadi kalau rekan-rekan ini nanti mengadakan webinar yang mirip atau yang sifatnya offline, mari kita sama-sama dukung agar kegiatan positif tersebut bisa berdampak banyak kepada semua orang dan berdampak positif kepada siapapun itu yang mengikuti kegiatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dan saya berharap sekali Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti agenda ini dengan baik. Mari tanyakan hal yang tidak dimengerti, mari diskusikan yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi, selamat buat rekan-rekan Bu Ade, Bu Rina, Bu Adriana. Semoga acaranya lancar sampai selesai. Terima kasih banyak. Salam Merdeka Belajar buat semuanya. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, terima kasih sekali Kang Epi ya atas sambutan dan motivasinya buat kita-kita semua. Mudah-mudahan kita fight gitu ya sampai titik darah penghabisan gitu. Ibu-ibu hebat ya. Oke, baik, untuk acara selanjutnya ya langsung yang acara yang ketiga yaitu materi ya dari saya sendiri. Yang pertama, ini double job nih sebagai moderator juga sebagai narasumber. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, apakah sudah nampak Bu Rina, Bu Adri? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Waktunya cuma 20 menit, jadi mungkin saya akan cepat gitu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa bermanfaat dan menginspirasi gitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya saya ini agak kurang pede gitu ya, karena aduh ini materinya kayaknya udah basi banget gitu ya. Kuisis mode kertas gitu ya, di mana-mana orang udah pada pakai, tapi nggak apa-apa lah ya, kita beda orang, beda praktik baiknya gitu ya. Mudah-mudahan materi ini harapannya bisa menginspirasi terutama Bapak Ibu yang mungkin belum sama sekali menerapkan gitu ya, walaupun ada yang udah tahu tapi belum sempat gitu ya. Mudah-mudahan sore ini bisa tergerak gitu ya untuk mempraktekannya di kelas gitu.
Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini kami akan presentasi dengan alur STAR ya, di mana yang pertama adalah situasi gitu kan. Bapak Ibu pernah nggak kalau di sekolah itu ketika anak-anak ya kita bilang anak-anak hari ini kita ulangan gitu tuh. Kira-kira gimana tuh responnya tuh ya? Kira-kira seneng atau pada nolak gitu tuh ya? Kalau di sekolah pada ini ya, pada ya gitu Bu gitu ya. Jadi kalau di sekolah saya itu ketika saya bilang anak-anak hari ini kita ulangan ya pretest atau kuis gitu ya, pada langsung wah gitu. Jadi mereka tuh pada panik gitu, tegang gitu ya, atau ada bahkan ada yang cemberut gitu ya, nggak mau gitu ya. Nah itu situasi yang pertama. Kemudian asesmen itu biasanya dilakukan dengan cara-cara konvensional ya, baik itu pilihan ganda maupun esai gitu ya. Yang tentunya hal ini pasti sangat bosan bagi siswa gitu ya. Dari SD sampai SMP masa itu aja gitu ya metodenya. Nah, kemudian belum. Satu lagi ini yang paling ini sih menurut saya. Jadi menurut mereka itu asesmen itu jadi bentuk kayak ajang penghakiman gitu tuh. Apakah anak ini udah bisa atau belum, ataukah anak ini pinter atau bodoh gitu ya. Padahal asesmen itu bisa kita kemas dengan cara yang semenarik mungkin sehingga judgement tentang penghakiman itu udah nggak berlaku lagi gitu ya. Itu situasi yang saya alami. Nah kemudian mohon maaf ya kalau saya agak cepat. Emang ini nih tipe pembicara cepat kalau saya. Baik, yang selanjutnya tantangannya ini Bapak Ibu. Jadi mungkin ini tidak berlaku untuk di sekolah-sekolah kebanyakan terutama di kota ya, karena yang saya lihat gitu ya. Kalau di kota itu kalau SMP itu sudah mulai membolehkan gitu ya, anak-anaknya boleh bawa HP gitu ya, mulai dari SD sampai SMP. Kemudian kalau di Pandeglang khususnya di daerah saya di Mandalawangi itu peraturan sekolahnya masih sama gitu ya, tidak memperbolehkan membawa handphone atau gadget ke sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi walaupun banyak di lab gitu ya ada Chromebook gitu ya, ada komputer, tapi kan kita nggak mungkin tiap hari minjem lab komputer gitu ya buat pembelajaran. Kemudian yang ketiga tantangannya yaitu jaringan internet di sekolah yang kadang bermasalah. Jadi walaupun sekali-kali saya meminta siswa buat bawa handphone gitu kan, tapi banyak banget itu alasannya. Punya HP tapi nggak ada kuota tapi nggak ada jaringan. Ya udahlah gitu ya, daripada ribet gitu ya. Jadi mendingan cari teknik-teknik atau metode yang tanpa melibatkan gadget ke dalam kelas gitu. Nah, kemudian aksinya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya itu terinspirasi selain dari selain dari Instagram ya, karena kebetulan saya itu banyak memfollow akun-akun guru-guru influencer ya, atau guru-guru konten kreator di Instagram. Sekarang banyak ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak ya nge-follow akun-akun yang yang konten kreator yang bagus-bagus ya. Sekarang guru zaman sekarang udah keren-keren ya. Udah jadi konten kreator juga gitu. Nah, selain itu di PMM Bapak Ibu. Jadi di PMM itu banyak sekali ide praktik baik yang bisa Bapak Ibu terapkan ya. Tidak hanya asesmen tapi model-model pembelajaran dari yang mulai sederhana sampai yang high tech gitu ya. Banyak, jadi Bapak Ibu tinggal buka-buka aja. Kemudian aksi yang kedua yaitu saya menyusun model ajar. Setelah dapat ide, kemudian saya menyusun model ajar dan asesmennya. Nah, kemudian setelah sudah ditentukan asesmennya, selanjutnya yaitu menyiapkan soal yang akan digunakan. Nah, sebenarnya untuk asesmennya itu tidak hanya asesmen formatif ya Bapak Ibu, bisa juga buat asesmen awal atau asesmen diagnostik, atau juga bisa sekarang itu quizzes udah udah semakin berkembang. Jadi bentuk-bentuk soalnya itu tidak hanya pilihan gitu ya, bisa mencocokkan, bisa juga ada esainya gitu ya. Jadi bisa juga untuk asesmen sumatif gitu ya. Kemudian aksi berikutnya yaitu melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan asesmen dengan quizzes. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ya. Kedengeran nggak Bapak Ibu? Bentar. Kedengeran Bu.
Terdengar, Bu. Ini ada Langkah. baik Bapak Ibu, di sini ada apa namanya? Video praktik baik saya bagaimana proses dari mulai membuat soal sampai ngeprint. Karena kalau kuisis mode kertas itu pasti kan harus ngeprint ininya ya, QR code-nya. Ya, ini videonya. Mohon maaf saya tidak bisa tutorial secara langsung karena keterbatasan waktu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat videonya saja. Langkah pertama yaitu Bapak Ibu buka webquizzes.com, kemudian Bapak Ibu login dengan email Bapak Ibu guru dan masuk sebagai guru. Pada tampilan beranda, Bapak Ibu pilih soal yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jika Bapak Ibu belum memiliki soal, Bapak Ibu bisa mencari soal yang tersedia di Quizizz dan tinggal menyesuaikan soal yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah, karena saya materi klasifikasi makhluk hidup, saya akan buka soal yang sebelumnya telah saya buat. Kemudian kita cari menu mode kertas. Setelah itu akan tampil tampilan seperti berikut ini. Kita pilih menu print kartu QR untuk siswa. Kemudian nanti akan tampil seperti gambar. Itu Bapak Ibu guru print QR code di kertas dan dilaminating manual dengan menggunakan lakban agar lebih awet. Kalau sudah, kita klik mulai. Kalau sudah, jangan lupa hubungkan perangkat dengan perangkat kita yang di handphone. Klasifikasi makhluk hidup. Cara menjawabnya, kalau kalian pilihannya A, maka lihat yang huruf A mana huruf A, yang huruf A di atas ya, yang ada langsung nomor pertama ya, nomor pertama. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya. A bernafas, B bereproduksi, C beradaptasi, D berpikir. Ayo, mana yang bukan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, mana jawabannya? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu pindai ya. Jangan bergerak ya. Oke. Ya, yang belakang diangkat biar begini. Oke. 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 Sudah ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya D berpikir. Oke ya. Kita lihat ya, ada yang benar, ada yang salah. Coba lihat yang salah. Kita lihat jawabannya yang benar adalah D. D. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya, itu merupakan praktik baik yang setelah saya lakukan di kelas. Mungkin untuk tutorial lengkapnya ada di YouTube ya, di YouTube saya dan di Instagram. Jadi Bapak Ibu kalau untuk Quizizz mode kertas ini kita harus menggunakan 2 device ya, satu laptop untuk menampilkan soalnya di layar gitu ya, dan satu lagi handphone kita untuk memindai jawaban siswa. Dan kertas QR code-nya itu bisa sampai 60 peserta dan itu bisa digunakan untuk kelas paralel. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngeprint berkali-kali untuk beda-beda kelas. Jadi satu QR code satu kelas itu bisa dipakai buat beberapa kelas, asalkan jangan dikasih nama aja. Jadi cukup nanti kan di situ ada QR code-nya itu P1 sampai P60. P1 itu artinya peserta pertama. Kalau saya seperti itu. Dan jangan lupa di laminating Bapak Ibu ya kertasnya biar tidak cepat robek gitu ya dan bisa dijadikan paralel. Oke Bu Eneng, nanti Bu Eneng ya, insya Allah nanti sesi tanya jawabnya di terakhir gitu ya biar sekaligus. Baik, kemudian Bapak Ibu ini terakhir refleksi ya. Jadi dampak bagi murid
yang tadi Bapak Ibu sendiri bisa lihat, alhamdulillah suasana kelas jadi gembira gitu ya. Jadi anak-anak tuh udah bukan kayak lagi ulangan lagi gitu deh, tapi kayak lagi main-main gitu ya. Kemudian bisa memperkuat pemahaman mereka juga terkait pembelajaran karena mereka tadi termotivasi, senang gitu ya. Jadi setelah biasanya itu kalau saya setelah bahas satu soal, saya bahas juga jawabannya yang benarnya apa gitu ya. Jadi memberikan penguatan lagi gitu. Kemudian memberikan motivasi sehingga membantu meningkatkan minat dan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Kemudian bagi saya sendiri sebagai guru, kelebihannya kegiatan asesmen ini memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi ya, seperti yang terlihat tadi di gambar, nggak dibuat-buat gitu ya, anak-anak benar-benar seneng gitu ya. Karena memang kodratnya anak zaman sekarang ya, karena sudah kontaminasi oleh gadget ya, kita juga harus ikut ke dunia mereka gitu ya, apa-apa harus melibatkan permainan dengan melibatkan gadget gitu ya, teknologi. Kemudian walaupun ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Jadi kelemahannya yaitu dalam hal memberikan feedback yang memadai, sehingga harus mencari cara untuk mengatasi kekurangan ini dan memastikan bahwa kedepannya kegiatan asesmen yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta berpihak pada peserta didik. Iya, jadi karena ini soalnya online gitu ya, dan kalau di Quizzes itu kan hanya bisa, walaupun esai hanya bisa jawabannya itu pendek, jawaban pendek ya, terbatas, misalkan sampai 10 kata, 10 huruf gitu ya. Jadi kita sebagai guru nggak bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang esai gitu ya. Jadi belum bisa mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal gitu. Karena makanya ini saya jadikan sebagai asesmen formatif saja supaya untuk tadi untuk bisa menilai pengetahuan prasyarat atau juga menilai ketercapaian pembelajaran pada saat itu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, nih kalau udah thank you berarti udah selesai. Demikian presentasi praktik baik yang saya telah lakukan. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua ya Bapak Ibu. Mohon maaf nanti sesi tanya jawabnya di akhir Bapak Ibu ya. Di akhir biar nanti sekalian. Karena kita ada 3 pemateri ya. Jadi biar pemateri bicara dulu, nanti terakhir kita insya Allah akan sediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Baik Bapak Ibu, materi yang kedua yaitu dari Bu Rina, ya, Bu Rina dari SDN 7 Pinang, Kota Tangerang. Bu Rina sudah siap? Baik, terima kasih Bu Ade. Ya, silakan Bu Rina. Iya. Ya, kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Kang Epi dan Bu Ade, Bu Adriana dan semua sahabat pembatik yang sudah hadir di webinar sore ini. Sebelum saya mulai, mohon maaf, ini rumah saya lagi ramai banget karena ada acara maulid. Mungkin terdengar ya? Terdengar nggak Bu Ade berisiknya? Iya, terdengar. Tapi nggak apa-apa, jelas kok suaranya. Jelas ya, ya karena ada acara maulid pas banget di depan rumah saya. Jadi sebelum memulai presentasi, izinkan saya berpantun dulu agar lebih semangat. Nanti mohon kalau berpantun biasanya ada cakepnya ya Bapak Ibu ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. TV rusak, jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Cakep. Karena semua sahabat pembatik sudah berkumpul, Cakep. maka izinkan saya memulai presentasi. Terima kasih teman-teman. Wah, terima kasih banyak tuh itunya ya, emotnya. Oke, hari ini, sore ini saya akan izinkan saya share screen tentang praktik baik yang saya lakukan, dan saya akan berbagi, kita sama-sama belajar ya teman-teman, karena masih banyak kekurangannya. Nah, sebentar. Sore ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul pembelajaran terdiferensiasi menggunakan strategi SMART, inovasi media
inovasi media yang saya gunakan yaitu Vipovolar yang disingkat dari video podcast, infografis, ular tangga yang berbasis QR code dengan kearifan lokal karakteristik anak suku Baduy. Kenapa saya ambil karakteristik anak suku Baduy? Kebetulan saya mengajar anak sekolah dasar ya, anak SD, dan yang sekarang yang lagi gencar-gencarnya sedang perundungan, sedang membahas perundungan atau pembulian. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar di televisi maupun di media sosial yang sangat tragis, mendengar anak ya akibat pembulian itu sangat tragis sekali dampaknya. Oke, sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, saya Rina Handayanti, saya mengajar kelas 2 di SDN Pinang 7. Ini ada sedikit penghargaan yang pernah saya raih dan pengalaman berorganisasi yang pernah saya jalankan sampai tahun sekarang. Oke, selanjutnya pasti sahabat pembatik semua di sini sudah pernah menjalankan pembelajaran terdiferensiasi. Menurut Brooks and Maggie, ini adalah pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran terdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki pilihan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Karena ini sebenarnya saya bikinnya panjang, ternyata waktunya hanya 20 menit, jadi saya kebut aja ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini yang pasti kita guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita tidak bisa membedakan murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Jadi kita itu harus bisa ya memberikan pembelajaran yang memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid gitu ya. Nah, strategi yang saya gunakan menggunakan strategi SMART, yaitu stimulation, mapping, action, reflection, dan testimoni dengan media Vipovolar, yaitu video yang terintegrasi PMM, podcast, infografis, ular tangga berbasis QR Code. Untuk podcast, biasanya saya menggunakan Google Podcast. Jadi anak-anak di situ banyak sekali podcast tentang perundungan yang bekerja sama, Kemendikbud bekerja sama dengan Cerdas Berkarakter. Saya dengarkan kepada anak-anak dan mereka sangat menyukai gitu, karena berbentuknya seperti dongeng. Dan infografis saya buat di Canva, ular tangga berbasis QR Code juga saya buat di Canva. Nah, ini adalah sedikit tayangan ya, tayangan video praktik baik yang saya lakukan di kelas saya. Izin saya bagikan ya teman-teman. Terdengar nggak ya Bu Ade? Belum, masih bumpernya ya. Bentar. Oh, masih bumpernya. Tidak terdengar. Terima kasih. Bisa diperbesar mungkin Bu suaranya. Apa Bu Ade? Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya? Nggak apa-apa, sambil dijelaskan aja mungkin sampai sama Bu Rina. Sambil saya jelaskan saja ya. Oh, jadi tidak terdengar ya suaranya ya? Oh iya, tidak terdengar. Nah, ini saya memetakan ya, mengelompokkan para peserta didik sesuai dengan karakternya, kebutuhannya. Ada yang auditory, visual, audiovisual, dan kinestetik.
saya biasanya menggunakan Google Form untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, saya memberikan stimulation, menanyakan kepada peserta didik materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Saya percepat saja ya Bu Ade ya. Ya, boleh. Ini sebelumnya kita akan membuat bersama anak-anak, membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka sedang membuat kesepakatan kelas. Lalu saya memberikan stimulasi pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang materi yang akan saya berikan hari ini. Saya menggunakan gambar perbedaan ya, karena saya ambil judulnya itu berbeda tetap bersama. Di situ tujuannya untuk stop atau mencegah pembulian atau perundungan. Selanjutnya, saya mengajak mereka untuk ice breaking agar suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, ini adalah actionnya. Actionnya saya dari pengelompokan peserta didik tadi, saya ajak mereka belajar di luar kelas karena kebetulan sekolah kami ini banyak sekali halaman-halaman ya yang bisa digunakan untuk belajar dengan senang. Nah, itu saya kelompokkan peserta didik, ada yang auditori mendengarkan podcast, visual itu yang tadi mereka belajar dengan infografis yang saya buat menggunakan Canva. Lalu yang ini audiovisual, mereka melihat video dari video yang saya buat di PMM. Nah, ini adalah ular tangga yang berbasis QR code. Nah, di dalam QR code itu ada materi-materi dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka selesaikan. Saya juga memberikan games berupa quizzes ya, karena benar seperti Bu Ade bilang, itu anak-anak senang sekali bermain quizzes, bermain games. Bahkan kadang-kadang minta nambah lagi gitu. Nah, yang terakhir, ini adalah testimoni dari anak-anak semua. Mereka sangat menyenangkan. Nah, ada juga testimoni dari setiap kelompok ya, dari setiap kelompok saya tanyakan. Lalu yang terakhir adalah testimoni dari guru, teman guru, rekan sejawat di sekolah saya. Oke, teman-teman, itu adalah contoh video yang pernah saya lakukan praktik baik di sekolah. Nah, ini yang tadi saya bilang, V-Polar, yang V-nya itu adalah video. Video itu saya biasa saya buat ya, saya menggunakan bisa menggunakan CapCut atau menggunakan Canva, lalu saya posting di YouTube dan saya integrasikan ke PMM saya gitu. Nah, untuk Po-nya itu adalah podcast. Podcast itu biasa saya memakai Anchor. Ada juga ini saya coba cari kemarin ya, Google Podcast. Saya cari perundungan, ini ada keluar pas banget dengan materi perundungan, dan ini saya pakai pas kemarin praktik di kelas saya gitu. Judulnya Dongeng Negeri Balon. Nah, selanjutnya ini infografis yang saya tadi bicarakan, saya membuatnya di Canva, yang pasti saya yakin sahabat pembatik semua yang hadir di sini sudah mengenal Canva. Itu ya, Canva. Dan selanjutnya ular tangga, ini tidak terlihat ular tangganya. Ular tangganya juga saya menggunakan Canva.
Oke, selanjutnya ada di sini mind map pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama pada murid, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita akan membentuk learning community, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Jadi map pembelajaran berdiferensiasi ini ada konten, lalu dari konten kita proses dan membentuk sebuah produk. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman semua yang telah menyimak presentasi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan nanti ya di akhir ini ya Bu Ade ya, di akhir selesai ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena tadi di awal saya berpantun, di akhir juga saya mau berpantun dulu biar menghilangkan grogi. Biar menghilangkan grogi karena sudah lama sekali saya tidak webinar lagi ya, kebanyakan tatap muka. Oke, teman-teman, minta cakepnya lagi ya. Boleh. Hari Selasa ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Bu Rina ini guru kreatif banget ya, mengintegrasikan semua media pembelajaran gitu. Dari mulai semuanya terkonek. Dari mulai video, podcast, terus apa tadi, infografis, ular tangga ya, terus ular tangganya nggak kelihatan tadi ya. Ya, mungkin nanti Bu Rina ada sesi khusus ini mah ngebahas materi Bu Rina tersendiri ya, karena lumayan banyak dan kayaknya banyak banget ya. Ini banget buat guru-guru SD supaya anak-anaknya nggak ngebosenin gitu ya. Nah, terima luar kasih biasa sekali. Oke, baik. Yang mau tanya tahan dulu ya, tahan dulu tangannya. Saya juga pengen nanya sebenarnya ke Bu Rina ini ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya presenter yang ketiga yaitu Bu Adriana. Apakah sudah siap Ibu? Tadi ada kendala ya? Iya, sudah. Sudah siap. Baik, silakan Bu Adriana. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Bu. Apa terdengar suara saya? Jelas Bu. Jelas. Oh, jelas, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul penerapan model Project Based Learning atau PJBL dengan multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin di antara kita semua sudah tahu ya model pembelajaran Project Based Learning itu apa. Jadi sering sudah kita lakukan, cuma ini hasil praktik baik yang saya lakukan pada siswa saya di SMA Negeri 1 Cinangka. Ya, tadi ada situasi yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini, yaitu saya memperhatikan bahwa anak-anak atau peserta didik ini ketika kebetulan saya mengajar bahasa Prancis ya Bapak Ibu. Pendidik ini kesulitan melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis, sudah 1 tahun belajar, mereka hanya tahu bonjour. Bonjour itu kan artinya selamat pagi ya. Sudah semester 2 masih juga bonjour. Nah, saya merasa ini ada sebuah masalah di sini ya, bahwa anak-anak kok susah sekali mengikuti kalimat bahasa Prancis. Dan mereka juga sering merasa
bosan karena materi yang diajarkan sepertinya monoton, atau peserta didik juga terlihat tidak termotivasi saat pembelajaran materinya Prezongte Kelkang atau memperkenalkan orang lain ya. Saya juga memperhatikan peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, hanya mempraktekkan kata-kata yang saya ucapkan saja. Oke. Tantangan yang saya rasa, saya berpikir apa yang jadi masalah ya, kenapa anak-anak ini merasa kok tidak semangat, kok mereka tidak, kosakatanya tidak semakin bertambah. Setelah saya kaji, ternyata penyebabnya adalah proses pembelajaran bahasa Perancis yang kurang bermakna dan lebih sering menggunakan pembelajaran konvensional. Artinya memang selama ini karena keterbatasan bahan ajar, saya seringkali hanya menggunakan satu modul saja. Jadi mereka hanya kurang sekali mendapatkan apa sih makna belajar bahasa Perancis ini. Lalu saya juga mendapatkan akar masalahnya bahwa bahan ajar dan instrumen yang disiapkan belum dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan literasinya. Selain itu, saya juga merasa pemahaman guru mengenai model-model pembelajaran inovatif masih terbatas. Saya juga merasa bahwa kepercayaan diri dan kompetensi guru dalam menggunakan TIK dalam proses pembelajaran masih kurang. Salah, maaf ya Bapak Ibu. Wah, excuse me. Oke, situasi sudah ya. Tantangan. Oke, dari hasil praktik ini saya merasa ada tantangan ya. Tantangannya adalah dalam hal guru ya. Guru kurang inovatif dalam menyampaikan pembelajaran sehingga peserta didik tidak paham dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru juga belum memberikan kesan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Selain itu, bahan ajar dan instrumen yang disiapkan belum dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pihak yang terlibat dalam kegiatan dalam hal ini yaitu saya, guru selaku penyaji. Dalam praktik, peserta didik yaitu saya khususkan peserta didik kelas 12 MIPA 3 selaku objek penelitian. Selain itu ada kepala sekolah, wakasek, kurikulum, dan rekan sejawat juga. Aksi, nah ini aksi yang saya sudah lakukan dari hasil tantangan dan situasi yang terjadi di sekolah. Saya memilih sebuah langkah atau strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu saya memilih model pembelajaran karena bahasa Perancis sifatnya adalah sebuah kemampuan untuk berkomunikasi. Saya merasa siswa akan lebih cocok menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya mereka diberikan sebuah project ataupun tugas sehingga mereka merasa tertantang untuk bisa melakukannya. Kemudian saya juga mengubah atau menyusun bahan ajar baru atau instrumen pembelajaran yang sederhana, namun ini salah ketik ya, namun menarik dan sistematis. Dalam hal ini saya menggunakan media ajar yang ada di PMM. Setelah saya coba di PMM ini ternyata memang cukup menarik juga materi yang ada di sini. Saya sempat ambil, ini contoh perangkat ajarnya Bapak Ibu ya, kalau nanti Bapak Ibu mau coba masuk ke PMM, lihat di, mungkin udah pada tahu semua ya, cari di modul dan bahan ajar, saya masuk di fase F, bahasa Perancis, lalu saya cari. Kebetulan materi saya ada yang cocok di sini, yaitu Prezongte Kelkang. Di sini saya ambil materinya, ya di sini, lalu kita bisa download ataupun hanya lihat ya Bapak Ibu ya. Saya lihat di sini. Oke, ini ada informasi untuk guru. Sementara kalau untuk bahan ajar yang ini, saya dalam materi saya banyak mengambil inspirasi dari sini. Cukup menarik ya Bapak Ibu, karena memang anak-anak kan seneng ya belajar kalau banyak gambar seperti ini. Prezongte Kelkang, vous connaissez ces stars gitu. Apakah kalian mengenal orang-orang ini? Seperti itu ya. Lalu ada pertanyaan pemantik seperti lisez le texte et répondez aux questions. Ini ada tokoh-tokoh di sini yang kalau di Prancis dia cukup terkenal seperti Kylian Mbappé, ini kan sangat terkenal ya Bapak Ibu ya.
Jadi digunakan foto-foto. Cuma saya ada yang saya adaptasi, ada yang saya ganti juga. Beberapa di sini ada artis terkenal di Prancis yaitu Stromae. Cuma kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang kenal. Akan saya ganti dengan mungkin artis Indonesia yang lebih terkenal lagi. Ya. Ini contoh yang dari PMM ya Bapak Ibu. Di sini juga ada penugasan. Saya memakai contoh penugasan yang ada di sini. Penugasannya juga sangat menarik ya. Présentez votre idole, presentasikan tokoh idola Anda. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk penggunaan media dan teknologi, saya juga tadinya saya hanya mengajar secara monoton, hanya mengajar satu arah. Kadang-kadang hanya mengambil link di YouTube lalu saya berikan ke siswa. Tapi kali ini saya coba membuat sendiri ya. Saya membuat media teknologi. Ini yang saya pelajari saat kemarin di pembatik level 3. Saya membuat MPI atau media pembelajaran interaktif. MPI ini saya buat sesuai dengan materi ajar, yaitu présenter quelqu'un atau memperkenalkan orang lain. Ya. Aduh maaf, excuse me, ini saya salah klik. Oke, ini MPI ya. MPI itu yang saya gunakan, mungkin banyak MPI yang Bapak Ibu tahu ya. Ada yang saya tahu ada Ruang Guru, Pautun, ada yang lain-lain, ada Articulate Storyline. Tapi yang saya kebetulan mungkin saya bisa sedikit baru yang dari Canva. Ini kemarin saya buat yang dari Canva. Seperti ini bentuknya, MPI tentang materi présenter quelqu'un. Ini saya sudah berikan kepada siswa, bentuknya seperti ini ada. Karena anak-anak sekarang lebih suka artis-artis Korea ya Bapak Ibu, saya coba ambil dan ternyata anak-anak suka nih karena ganteng kan ya si Cha Eun-woo ini. Ini yang saya buat, lalu kita coba membuat pembelajaran dari sini. Saya coba sampaikan materi, kegunaannya apa sih? Ada MPI ini, jadi anak-anak bisa belajar. Nah, Halo Bu Adriana, masih standby? ya, masih? Ya. Udah habis ya waktunya, Bu? Belum. Lanjut. Oh, belum. Enggak, tadi Oke. sempat terdiam, kirain nge-lag. Oh, enggak, ini saya liatin sedikit tentang MPI-nya bahwa anak-anak saya kasih foto-fotonya orang-orang yang terkenal dengan harapan, yaitu sih harapannya anak-anak lebih bersemangat lagi karena kita harus ngikutin selera pasar ya. Kalau memang sekarang pasarnya lagi trennya drama Korea, ya sudah saya coba ikuti yang seperti itu dengan harapan mereka lebih paham gitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa contoh hasil yang anak-anak buat setelah saya minta mereka membuat praktek présenter votre idole, artinya presentasikan atau perkenalkan idola Anda. Yang mereka lakukan tentu bukan idola yang nyata ya, tapi idola yang dalam bentuk gambar. Setelah saya buat, mereka senang ya karena idolanya mereka bisa perkenal. Ini contoh sebuah video yang anak-anak telah buat ya Bapak Ibu. Bonjour, je vous présente, je s'appelle Jeffrey Nicole. Il habite à Jakarta. Il est acteur, il est Indonésien. Merci. Bonjour. Oke. Ada satu video juga, ini anak yang buat juga. Mereka terlihat agak lebih bersemangat, lebih bercahaya mukanya daripada hanya belajar di kelas. Ini contoh lagi Bapak Ibu. Bonjour, je vous présente, elle s'appelle Ria Ricis. Elle habite à Jakarta. Elle est actrice, elle est Indonesienne. Merci. Oke.
Sepertinya nih, kalau Bu Rina tadi bikin pantun, saya juga nggak mau kalah ya Bapak Ibu ya. Bersama adik pergi berkemah, Oke. duduk berduaan menanti fajar. Meski fisik merasa lelah, tiada bosan untuk belajar ya. Iya, tepuk tangan. Ada satu lagi nih Bu. Satu lagi. Gugup nian melihat buaya, Cakep. sudah kuduga tajam giginya. Cakep. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Alhamdulillah 3 presenter sudah tampil semua. Mungkin Bapak Ibu kok waktunya cepet banget gitu ya, kayak keburu-buru. Karena kita ada 3 presenter dan kita cuma dibatasi 1,5 jam. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau mau tutorial lengkapnya atau mau langkah step by stepnya bisa menghubungi kita langsung gitu ya, Bu Rina. Boleh Japri ya Bu ya? Boleh Japri. Ya, soalnya kalau kita jelaskan langkahnya satu persatu di sini itu nggak cukup 1,5 jam. Masing-masing orang itu 2 jam ya. Jadi praktik baik ini harapannya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa tergerak ya. Mungkin tidak hanya mempraktekkan apa yang kita telah buat ya, tapi motivasinya aja dulu gitu ya. Oh, kok orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Jadi tujuan praktik baik itu ya seperti itu. Kalau untuk bisa mahir banget sih harus tutorial langsung gitu ya, belajar. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu lumayan lama ya, masih ada 30 menit. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Tadi saya lihat sudah ada yang raise hand di sini. Ada Pak Aya apa Bu Aya ya? Aya Ogai. Apakah hadir? Bu Aya. Bu Aya. Bu Aya. Jangan digabung nanti Bu Aya. Bu Aya. Apakah ada Bu Aya yang di sini? Yang tadi raise hand? Apakah pencet ya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan di chat ya. Ini tadi mungkin untuk pertanyaan untuk Bu Rina. Bu Rina, pertanyaan dari Bu Windy Oktavina. Tadi apakah untuk HP, apakah murid diminta membawa atau bagaimana Bu katanya? Mangga dijawab oleh Bu. Ya, terima kasih Bu Windy atas pertanyaannya. Untuk HP ya, biasanya kan kalau murid SD mah nggak boleh bawa handphone ya, nggak boleh bawa handphone. Tapi kalau saya lagi berbagi praktik baik ya, untuk kita bermain games, edukasi atau quizzes atau yang tadi seperti di YouTube tadi, itu saya biasanya meminta izin kepada wali murid untuk hari ini anaknya dipinjemin handphonenya dulu gitu. Karena saya kebetulan ngajar kelas 2 ya, waktunya juga hanya sebentar, dan bersyukur banget orang tua sangat mendukung ya, karena dengan menggunakan media digital, teknologi itu anak-anak sangat senang sekali, apalagi generasi alpha yang dimana mereka itu hidupnya itu kan sudah dengan teknologi ya. Jadi itu sih Bu, kalau yang saya lakukan, saya meminta izin dulu pada wali murid. Misalkan hari ini hari Selasa, hari Rabu saya mau praktek dengan TIK, dengan menggunakan TIK. Nah itu saya infokan di grup WA. Gitu. Jadi mereka mempersiapkan besoknya gitu. Oke ya. Untuk sehari-harinya memang tidak boleh bawa handphone gitu ya peraturannya Bu ya. Sehari-harinya tidak boleh membawa handphone. Nah, kalau disuruh bawa handphone tuh anak-anak seneng yang bukan main. Ya, karena kita serba dilema ya. Di satu sisi kita sudah tidak memungkiri gitu ya kemajuan teknologi, tapi di sisi lain ada peraturan yang tidak memperbolehkan gitu anak-anak membawa gadget, dan itu saya rasa ada plus minusnya juga ya. Mungkin plusnya tadi ya, kita bisa berekspresi lebih jauh menggunakan gadget. Dan minusnya itu
Kalau anak-anak pakai gadget ya, khawatir yang dibuka bukan yang baik-baik gitu ya, yang buruk-buruk. Iya betul Bu Ade. Scrollingnya justru yang sulit ya kalau anak-anak bawa gadget. Iya. Jadi itu saja jawaban untuk Ibu Windy. Terima kasih Bu Windy ya. Oke. Pertanyaannya. Udah Kata Bu Windy, terima kasih jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita juga mohon untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya, karena ini sangat penting sekali untuk kita sebagai laporan kita yang akan kita laporkan di blog tugas pembatik kita. Dimohon Bapak Ibu yang hadir sebanyak 65 orang di ruangan ini untuk mengisi daftar hadir. Kemudian oh, ini dari Bu Dewi. Kalau saya bukan masalah izin dari orang tua, tapi adanya keterbatasan dari latar belakang ortu siswa yang keterbatasan. Ada HP, tapi tak ada kuota. Oh, sama ini kayak. Iya, sama ya. Permasalahan-permasalahan di kita ya. Kadang anak-anak itu pinter. Giliran mereka buat game ya, itu full kuotanya. Tapi giliran kalau mau dipakai buat pembelajaran pada alasan. Kayak kemarin kita contohnya lagi PAS gitu ya, berbasis online. Kalau dari rumah itu full itu kuotanya dikasih orang tuanya. Tapi pas mau ujian cuman buka habis kuotanya. Jadi akhirnya numpang deh. Bu, nggak ada kuotanya. Oke. Baik, selanjutnya baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan raise hand ya, kita tunggu, ini masih ada waktu lama ya. Oke, sambil menunggu yang raise hand, tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Tadi dari Bu Yuyun Supriyani. Ada Bu Yuyun Supriyani. Tadi sepertinya ini untuk saya ya pertanyaannya, Bu, nanti tolong berikan contoh untuk jenjang TK ya, katanya. Bu Yuyun, kalau untuk quizzes, Ibu bisa untuk semua jenjang dari TK, SD maupun SMP, Ibu tinggal buka saja quizzesnya. Nanti di situ Ibu tinggal pilih mode kertas, nanti ada petunjuk untuk mengeprint QR code ya. Jadi nanti Ibu tinggal print saja QR code-nya sebanyak jumlah siswa di kelas Ibu. Jadi kalau saya biar hemat, saya di QR code-nya itu di kertasnya tidak kan di quizzes itu bisa di rename ya QR code-nya sesuai dengan nama-nama siswanya. Kalau saya biarkan peserta saja, peserta 1, peserta 2 gitu ya. Biar nanti bisa digunakan di kelas paralel ya. Jadi satu kali ngeprint itu bisa digunakan untuk beberapa kelas, jadi hemat. Ya, Bu Yun ya, jadi kalau untuk TK itu sama saja caranya, tinggal disesuaikan saja jenis soalnya dengan tema yang sedang diajarkan. Oke, baik. Kalau nggak ada saya boleh nanya sambil nunggu yang lain ini, ya. Belum ada yang raise hand lagi, saya boleh nanya ya Bu Rina ya? Ya Bu, boleh Bu Ade, kita Bu, saling silakan, berbagi, belajar dan berbagi, boleh Bu Ade? Jadi saya pertanyaannya jangan susah-susah. Kayaknya kalau saya jadi muridnya Bu Rina, kayaknya saya senang banget ya, kayak gitu ya. Pembelajarannya menarik banget gitu ya. Tadi itu kan anak-anak itu pakai QR ya, ular tangganya ya? Iya, QR betul. Nah, itu nanti di scan itu nanti yang tampil apa Bu maksudnya? Itu seperti apa? Yang tampil itu ada pertanyaan sesuai dengan materi kita. Ya. Terus ada juga materinya gitu. Bahan materinya juga ada di situ. Biasanya sih kalau saya kebanyakan itu pertanyaan. Pertanyaannya misalkan kayak tadi kan ya barcode-nya itu isinya sebutkan isi dari sila kedua gitu. Nah, ketika dia bisa menjawab itu, dia bisa melempar dadu lagi gitu. Itu Bu Ade. Itu juga saya bikinnya menggunakan barcode di Google, saya copy paste, saya simpen, langsung saya upload di Canva lagi gitu. Berarti si siswanya harus download aplikasi QR code-nya dulu ya? Enggak usah.
Dia langsung pakai apa kamera, biasanya di handphone ya, ada di Google itu ada kameranya, bisa langsung terbaca. Oh, jadi nggak perlu ada aplikasi tambahan gitu ya? Nggak perlu aplikasi tambahan, iya. Iya. Oke. Macam-macam nanti kalau misalkan materinya itu kan materi saya kan Pancasila, pendidikan Pancasila. Kalau misalkan matematika biasa saya kasih penjumlahan apa gimana gitu. Pokoknya seputar pertanyaan yang menarik. Gitu. Oke. Ketika mereka berhasil menjawab, mereka bisa melempar dadu lagi gitu. Nah, dadunya itu saya buat dari kertas karton, terus saya spidolin sesuai bentuk dadu beneran dan kreativitas kita lah gitu, Bu Ade. Oke, menarik sekali ya. Harus dipraktekkan nih. Kalau saya bukan ininya, tapi nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya buat nguprek-nguprek gitu ya. Iya. Dan itu saya print ular tangga itu saya print di banner. Saya print di banner sebesar 2,5 meter kali lebar lah pokoknya ya, panjang lebarnya ya 2 meter kali 3 meter lah lebar supaya mereka tuh bisa bermain ular tangga di atas itu gitu. Dan anak-anak sangat menyukai, sangat apa namanya, seneng. Aku mau dong Bu. Jadi semuanya deh tuh harusnya saya kelompokkan kan, tergantung karakter peserta didik kan. Saya kelompokkan, ternyata akhirnya yang lain juga kepengen ikutan juga. Gitu. Pengalaman saya Bu Ade. Iya. Luar biasa sekali ya. Kayak ada pertanyaan lagi dari Bu Agustina. Ini kenapa pada bertanya di chat ya? Kenapa nggak raise? Mungkin sambil masak gitu ya, nggak apa-apa. Bu Agustina, bagaimana cara menjadikan super quizisnya? Kalau quizis setahu saya ya, kalau kita login menggunakan akun Belajar ID, otomatis kita sudah dapat akun premium gitu ya. Jadi banyak kelebihan dibandingkan pakai login pakai akun Gmail biasa. Jadi silahkan Bapak Ibu pergunakan ya. Jadi kalau saya sekarang apa-apa itu loginnya pakai akun Belajar ID. Apalagi yang terintegrasi dengan platform pemerintah ya, Kemdikbud seperti Canva ya, otomatis kita langsung dapat akun premium. Kalau untuk super, kayaknya kalau untuk super itu harus berlangganan ya, berbayar ya. Mohon maaf, boleh dikoreksi kalau jawaban saya salah ya. Setahu saya kalau ya, betul kalau super itu harus berbayar. Kalau mau sampai super quiznya gitu ya, akun super itu harus berlangganan ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa jadi trainer quizis ya. Nanti itu bisa dapat akun super quizis gitu ya. Kalau tidak salah gitu ya. Ya betul Bu Ade, saya tambahkan sedikit ya dulu ini Dinas Pendidikan Kota Tangerang ya. Kebetulan saya juga tim quizis di situ, kita bikin namanya Tayo quizis Tayo lah pokoknya gitu ya. Nah itu sama karena kita jadi timnya, jadi kita dapat akun yang supernya gitu. Karena dipakai oleh semua guru di Kota Tangerang gitu. Guru SD ya. Guru SD. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Agustin tadi ya. Oke. Selanjutnya coba saya lihat lagi. Dari Bu Agustina lagi. Bu Rina nih. Ular tangganya sampai berapa nomor Bu? Katanya ular tangganya. Ular tangganya itu mana ya? Tunggu ya. Ular tangganya itu maksudnya nomornya gimana? Nomor sampai nomornya ya? Ya kemarin itu saya buatnya agak kecil ya Bu ya. Biasanya bisa dilihatin lagi kali gambarnya. Ada fotonya nggak ular tangganya? Maksudnya mungkin anaknya itu main ular tangganya kayak gimana gitu? Loncat-loncat kah apa gimana gitu? Ya loncat-loncat. Bisa saya share screen kembali? Bisa izin? Boleh. Oke. Nah, ular tangganya ini seperti ini. Ini
lagi siap-siap maulid, jadinya begini nih Bu. Nih, jadi begini luar tangganya, terlihat nggak Bu Ibu, teman-teman? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya. Nah, jadi dia mulai dari sini startnya. Dadu itu di apa namanya, dikocok kan, dilempar. Sebenarnya dadunya tinggal dilempar. Kalau biasa kan kita kan ada kocokannya tuh ya. Kalau ini karena dadunya saya buatnya agak besar, jadi mereka tinggal lempar gitu. Nah, untuk permainannya tadi di YouTube tadi, di bagian mana ya? Tunggu sebentar deh. Ini saya nggak ada suaranya. Nggak apa-apa Bu, jelaskan saja. Nah, ini ya. Nah, itu mereka menjawab. Tapi langkahnya ke sini nih. Kemarin saya print di banner ya. Padahal itu sudah besar menurut saya, tapi anak sekarang itu besar-besar ternyata ya. Jadi kurang gede juga menurut saya tadi kemarin itu hasilnya bannernya itu. Jadi anak kelas 2 sekarang udah tinggi-tinggi, udah besar-besar. Mungkin nanti Ibu kalau untuk anak SMP atau SMA ya mungkin agak lebih besar lagi kali bikinnya. Gitu. Jadi kemarin itu langkah pas banget ukuran kaki mereka gitu. Itu ya udah terlihat ya. Tadi sedikit doang tadi gambar videonya. Bu Adriana? Iya Bu. Kayaknya ada masalah ya, ada gangguannya. Bu Adriana ada efek ya. Oke, selanjutnya dari Bu Leli katanya, untuk video praktik baik yang tadi di-share saat presentasi ada di YouTube kan Bu, biar bisa disimak lebih jelas. Kalau saya ada insya Allah, nanti saya share di link ya, di Google, di chat ya ininya, video praktik baik saya, yang quizzes mode kertas. Bu Rina juga ada ya? Video YouTube-nya ya? Ada. Bu Rina bisa langsung di-share di kolom chat-nya. Boleh Bu. Tunggu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ini sudah menunjukkan pukul 17.13. Bu Adriana kemana ya? Kelempar ya Bu Adriana ya? Bu Adriana kelempar. Iya. Sudah masuk lagi, tapi pakai ini nih, pakai handphone. Ya, baik. Pak Ibu sambil mengisi daftar hadir, sambil kita juga saya mau copy link YouTube-nya dulu ya sebentar. Bu Rina juga sambil di copy ya link YouTube-nya, sama Bu Adri juga kalau ada video praktik baiknya di YouTube. Oke, ada yang raise hand. Bu Nur Fatihah. Mangga Bu Nur Fatihah. Maaf Ibu kepencet. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Ini dari Bu Agi nih, teman di NSBP ya. Izin bertanya, dari beberapa presentasi tampil baik yang sudah dipaparkan, adakah yang cocok untuk diterapkan di SLB? Terima kasih, katanya. Gimana Bu Rina? Kira-kira cocok nggak kalau diterapkan buat di SLB? Masih mute Ibu? Iya, maaf. Untuk SLB ya, kebetulan sekolah saya juga sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi juga ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus juga.
tapi di kelas lain, bukan di kelas saya. Menurut saya sih yang cocok untuk anak-anak inklusi ini bisa kita menggunakan podcast, media podcast. Jadi mereka mendengarkan atau juga bisa menggunakan audiovisual atau menonton video. Biasanya kan di ruang inklusi itu kebetulan di sekolah saya disediakan TV yang berhubungan dengan Smart TV, berhubungan dengan YouTube atau film-film animasi gitu. Gitu Bu Ade. Bu siapa tadi yang bertanya deh? Bu Agi. Bu Agi. Bu Agi, iya. Gitu. Itu saja mungkin. Jadi bisa ya Bu Agi ya, tinggal dimodifikasi saja. Tinggal dimodifikasi saja, iya. Sesuai kebutuhan peserta didiknya ya, karena kan kalau karena kan ABK kan banyak jenisnya juga kan. Ada yang apa itu namanya saya kurang begitu paham ya. Jenis dianya gitu. Ada yang autis atau apa gitu kan, banyak macamnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Bisa dimodifikasi dengan visual, apa namanya tadi, audiovisual atau dengan auditori, mendengarkan podcast gitu. Anak-anak senang sekali seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada sisa 13 menit. Ya, mungkin nanti ada closing statement ya dari masing-masing presenter. Kemudian di sini ada Bu Fitri Anggraeni. Maaf Ibu, link YouTube-nya bisa dibagi kembali sebab tadi saya sempat keluar. Oh, oke. Link YouTube-nya. Bu Rina mungkin bisa dibagikan juga ya YouTube-nya yang tadi. Kemudian jangan lupa isi daftar hadir Bapak Ibu ya. Ini sangat berarti sekali untuk kami ya, link daftar hadirnya. Iya, sekedar informasi juga, ya mohon maaf saya tadi lupa menyampaikan pembatik ini hampir setiap tahun Bapak Ibu ya, dimulai dari level 1 yaitu level literasi ya, kemudian level 2 itu implementasi, kemudian level 3 kreasi, dan level 4 ini berbagi dan berkolaborasi. Jadi kami sekarang posisinya sedang di level 4, nanti akan dipilih 5 besar ya per provinsi, dan itu nanti setelah 5 besar akan dipilih lagi 1 terbaik untuk menjadi duta teknologi masing-masing provinsi. Jadi Bapak Ibu yang tahun ini belum berkesempatan untuk mengikuti pembatik, mudah-mudahan tahun depan bisa mengikuti gitu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin belum sempat lolos ke level 4 gitu ya, atau di level 1 sudah gugur, jangan lupa untuk terus semangat untuk mengikuti pembatik ini gitu. Oke, ada yang angkat tangan, ada Bu Endang Wahyuni, mangga Bu Endang. Halo Bu Endang, ada? Apa kepencet? Kepencet kayaknya ya Bu Endang ya? Iya Ibu, mohon maaf kepencet. Ya. Tapi saya tetap penasaran sama kuisis dengan mode kertas tadi loh ya. Iya. Apa ya yang penasaran Ibu? Gini, kalau yang tanpa mode kertas itu kan anak-anak langsung pakai HP begitu ya? Betul, iya. Kalau mode kertas ini, sorry ya, maaf ya, apa enggak lebih agak kayak ribet gitu ta? Atau memang kayak ada sensasinya tersendiri kalau menurut Bu Ade? Atau seperti apa? Iya. Untuk pertama kali emang ribet ya. Pertama kali emang gitu. Ribet. Karena ya, tadi saya kok membayangkan yang seperti apa gitu. Oke Bu Ade. Iya, karena kita di awal itu harus ngeprint, tapi setelah 1 kali ngeprint kita sudah punya lembar QR code-nya yang dilaminating gitu, bisa digunakan untuk beberapa kelas. Akhirnya ini jadi mudah gitu Bapak Bu Endang ya. Karena tadi memang
kelebihan Quizzes mode kertas ini adalah bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan siswanya untuk membawa handphone gitu ya. Sebenarnya itu tujuan awalnya. Tapi setelah dijalankan ternyata seru juga. Malah saya kan pernah membandingkan antara bawa handphone sama pakai mode kertas ya. Itu ada sensasi tersendirinya. Jadi mereka seperti lagi benar-benar dalam suatu permainan. Ibu pernah lihat kuis ranking 1? Nah, Iya, pernah. Suasananya itu lebih rame gitu ya, karena anak-anak tuh benar-benar penasaran gitu ya. Ini jawabannya udah bener belum, masangin ABC-nya itu kan harus diputer ya. Jadi harus kalau di handphone kan tinggal klik-klik gitu ya. Kalau di kertas kan, kalau di kertas dia harus mana yang A, yang B, yang C-nya gitu. Terus harus cepat-cepat juga gitu ya. Jangan sampai Iya, benar. Jangan sampai temennya nyontek gitu tuh. Seperti itu. Iya, benar. Ya, betul. Sensasi tersendiri ya, Bu ya. Jadi ya, terima kasih sharingnya Bu Ade. Sama-sama. Oke, terakhir ini terakhir ya, soalnya tinggal sisa 8 menit dari Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Sama-sama dari Pandeglang. Ya, izin cam ya Bu Ade. Oke, Assalamualaikum Ibu Bapak, hebat. Bu Ade juga para pemateri, keren banget nih untuk materi hari ini. Untuk tadi Bu Endang, saya sudah coba tuh praktek yang Quizzes kertas ya. Seru banget. Kemudian tidak terlalu ribet menurut saya gitu, hanya ngeprint doang, dan itu pun kita nggak bikin barcode sendiri gitu kan. Just ya hanya ngeprint doang gitu kan. Kemudian ya betul tadi kata Bu Ade, itu bisa dipakai berkali-kali gitu. Terus lebih serunya lagi kalau di daerah saya kan susah sinyal. Jadi ketika dengan adanya kertas ini, model kertas ini sangat bermanfaat sekali. Karena kan kalau kuisi secara online langsung, sinyal itu berpengaruh pada nilai, ya kan? Jadi antara orang per orang yang jawaban yang sinyalnya bagus menjawab awal, nilainya dia lebih bagus daripada yang lain gitu kan? Itu. Jadi itu. Kemudian ya sangat berguna bagi kami yang memang daerah-daerah yang terbatas dengan sinyal, kemudian dengan perekonomian orang tua yang terbatas karena anak-anaknya nggak punya HP, itu sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat mempermudah dan seru, benar-benar seru. Hanya kadang Bu Ade ada bisnisnya juga nih. coba di Ibu itu ya, pas kemarin saya kan anak itu kan ada 34 siswa, saya ngeprint 34 siswa gitu ya. Malah ketika di scan gitu ya, ada jawaban pemain ke 54 loh. double berarti ya Bu. Ada pemain goib yang ikut ya, ada halus yang. Tapi pemain goib itu. Bu Dewi, Bu Ade itu. Kenapa Bu Ade? Benar-benar. Saya juga pengalaman ini, jujur pengalaman langsung waktu saya langsung di MGMP IPA. Ketika saya nyekin itu peserta itu anggaplah ada 20, tapi saya nyekin itu ada 21. Itu 2 kali nyekin sama ada 21 orang. Jadi itu lumayan bikin kita deg-degan. Ada pemain tambahan ya. Iya, makanya agak merinding gitu tuh Mas kan. Ini di mana? Kok ini ada pemain 54 dari mana asalnya gitu. Ya Allah, kata aku ya. Itu sampai 2 hari berturut-turut seperti itu kenapa gitu ya? Asal sampai istighfar gitu. Apakah ada bangku kosong gitu? Seperti itu. Terus ini Bu, saya agak ke ini nih Bu. Siapa yang Bu guru di sini, siapa ya yang tadi yang tentang ular tangga? Bu, kalau misalkan saya kalau yang saya kenali untuk ular tangga itu kan ada permainan sampai 100 nomor itu ya, dari start sampai 100 nomor ya. Kemudian ada ular yang turun, ada ular yang naik gitu ya. Saya berpikir ke situ mungkin agak ribet juga, karena mungkin apakah setiap nomor itu harus kita bikin soal atau gimana tuh Bu? Kalau yang Ibu kan tadi lebih simpel mungkin karena untuk SD ya. Saya kepikiran gimana ya kalau misalkan saya gabung dengan beberapa pelajaran, buat 100 soal, setiap nomor itu saya kasih soal-soal, saya kasih barcode gitu ya. Agak seru juga kayak gitu.
Ada Cakep, seru Bu. kayaknya tuh. Heeh. Ada Iya. gambar yang ular turun gitu, anak turun Iya. lagi gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Kayaknya seru tuh Bu Bener. ya. Seru banget Bu Dewi, silahkan Heeh, dicoba, ya. bener. Heeh, Jadi pengen jangan nyoba, soal juga, makasih. Bu. Jangan soal Heeh. jangan soal semua, mungkin dikasih mereka berpraktik apa gitu. Kayak kemarin Oh saya iya, suruh betul betul betul. bernyanyi Heeh. gitu. Kalau Ya, soal semua nanti mereka cocok nih. pusing. Betul. Ya cocok. Jadi malah boleh ke pengetahuan umum juga kali ya. Misalkan Boleh. tanya apa gitu ya. Oke deh, makasih nih Bu. Saya tadi tergagas jadi kepikiran, kayaknya ini bakalan seru deh kalau saya mainkan di P5 gitu kan. Ih, P5 ini tuh. keren. Terima Gitu. kasih Bu Dewi. Iya. Bu Dewi Makasih malah semangat saya ya. malah dapat inspirasi itu karena mendengarkan Ibu gitu tadi, menyimak Ibu gitu. Makasih ya untuk pemateri hari ini, bertiga ini keren banget untuk hari ini. Makasih Bu Ade, Sama-sama Bu Dewi. Ibu-ibu semuanya. Sehat Ya selalu. mangga, assalamualaikum. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Cuman ada beberapa pertanyaan di itu ada Bu Fitri tadi, Bu Fitri Anggraeni menjelaskan tadi ya kenapa tidak terbaca. Katanya mungkin kalau anak megang papernya itu tangan murid masuk ke dalam bagian kertas yang di-scan itu akan terbaca juga. Oh gitu. Jadi bukan makhluk gaib ya. Bukan makhluk gaib. Soalnya kita sempat deg-degan juga gitu ya. Baik, terima kasih Bu Fitri Anggraeni atas penjelasannya. Kemudian Bu Susi, saya pernah scan barcode tapi tidak terdeteksi, tapi pas pinjam HP suami bisa lancar. Apakah memang ada spek HP yang bisa scan barcode? Kalau menurut saya tidak ada spek khusus ya Bu Rina ya. Kalau dia bisa memindai ya, terus ada kameranya jelas gitu ya sampai terpindai, itu insya Allah bisa. Kalau mungkin waktu itu kurang pas aja kali ya memindainya. Atau maksudnya ini kesulitannya apakah tidak tampil di layarnya gitu atau seperti apa? Oh, saya belum pernah coba paper mode. Pertanyaannya apakah paper kodenya bisa dipakai untuk soal yang berbeda? Bisa. Jadi satu kelas, satu kali ngeprint, Ibu, jadi kan itu QR code-nya itu kan pilihan ganda A, B, C, D ya. Jadi itu untuk semua soal, semua soal yang berbeda ya. Misalkan kita bikin ada beberapa tema soal, itu sama QR code-nya. Jadi bisa dipakai oleh soal manapun gitu. Jadi nggak perlu ngeprint berulang-ulang, cukup satu kali aja. Bisa dipakai berkali-kali untuk semua jenis soal yang ada di Quizizz. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak sekali kesibukan ya, yang mau mandiin anak, yang mau masak gitu ya, yang mau maghriban ya. Terima kasih banyak. Di akhir-akhir mahilah seru sekali gitu ya ngobrolnya. Cuman karena keterbatasan waktu, langsung saya tutup aja ya di sini. Bu Rina izin memberikan closing statement gitu ya. Closing statement dari saya, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru di era sekarang ya tidak bisa tinggal diam. Kalau tinggal diam pasti ketinggalan. Ya, anak sudah ke planet Mars, kita masih di bumi gitu istilahnya ya. Jangan sampai ketertinggalan kita itu berpengaruh besar, berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak karena masa depan anak didik kita ada di tangan kita ya. Jadi mau jadi seperti apa anak didik kita itu ada di tangan kita. Jadi kalau kita mau menjadikan anak didik kita inovatif, kreatif, gurunya dulu yang harus bergerak, mulai dari diri kita sendiri. Baik, itu sekian dari saya Ade Mistri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh leave room ya, sudah selesai. Jangan lupa isi daftar hadirnya katanya. Iya, jangan lupa setelah sesi ini ada malam ya di jam 19 ada yang kedua sesi webinar pembatik level 4. Ya. Terima kasih Ibu Ade. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah memberi teman-teman yang telah hadir.